bilang bahwa ini sangat relevan. Kayak Entrepreneur University. Resepnya tuh dari mamaku. Saya harus segera memulai bisnis. Menurut aku ini adalah momentum yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Kapanpun dan dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di podcast Luar Kelas atau Luar Kelas Podcast Percakapan Mahasiswa hari ini. Kali ini sedikit unik karena kita bertukar peran, Mbak Farah. Kemarin saya yang di sana. Hari ini yang akan menjadi host adalah saya dan Mbak Farah yang akan bertugas menjadi pemantik pada episode kedua kali ini. Dan kita akan membahas topik yang benar-benar relevan dengan kondisi terkini, tidak hanya dengan lingkungan prodi tapi juga lingkungan kampus secara umum. Yaitu saat ini teman-teman kalau tahu UMI saat ini sedang gencar-gencarnya mendorong visi sebagai Entrepreneur University atau kampus yang mendorong iklim kewirausahaan. Tidak hanya dalam bentuk mata kuliah, tapi juga mendorong iklim inovasi dan melatih mahasiswa untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan pekerjaan. Nah, kalau sudah saya buka dengan kalimat-kalimat seperti itu, tentu teman-teman sudah tahu arah pembicaraan kita, saya sama Mbak Farah ke depannya akan membahas apa, yakni tentang bisnis. Ya, kita bisa bilang, barangkali kita bisa bilang begitu ya. Kita akan ngobrolin bisnisnya dan kebetulan Mbak Farah ini salah satu teman yang sudah berani memulai bisnis dari sejak mahasiswa. Dan ke depan kita akan diskusi banyak terkait dengan jejak Mbak Farah dalam membangun bisnis dari awal sampai sekarang. Oke Mbak Farah, selamat siang. Selamat siang Syafri. Gimana kabarnya Mbak Farah? Luar biasa, alhamdulillah. Sangat excited ya untuk ngebahas tadi yang seperti Mas Syafri bilang bahwa ini sangat relevan. Ya. Apalagi kampus kita sekarang sudah menjadi kampus yang fokus luarannya bukan lagi research ya. Tapi entrepreneur. Lebih memfokuskan untuk menciptakan iklim Hmm. kewirausahaan itu Mbak Farah. Dan Mbak Farah, karena kita sudah mention tadi, kita pengantar aja apa motivasi awal atau inspirasi awal Mbak Farah itu sehingga terpantik untuk saya harus segera memulai bisnis walaupun masih berperan sebagai mahasiswa ya, yang banyak tugas, banyak kerja kelompok. Tapi kenapa Mbak Farah berani memulai bisnis? Mbak Farah gimana? I see, oke. Sedikit kelas balik ke cerita dulu ya. Yeah. Jadi sebenarnya aku mulai berbisnis kecil-kecilan, terkhususnya di dunia F&B, tentang makanan, kue-kue itu dari SMA sebenarnya, Syafri. SMA? Betul. Jadi aku dulu SMA-nya di Merauke dan karena aku nggak tinggal bareng orang tuaku, karena orang tuaku kan ngajar di perbatasan ya, which is itu dia di Sota, berarti itu bisa bilang itu pedalaman lah. Oh, pedalaman dan aku kuliah kan, sekolahnya di kota. Yang mana kalau mau ke rumah Sota ya itu jarak tempuhnya 2-3 jam. Jadi aku LDRan sama orang tuaku gitu. Jadi sebenarnya sejak SMA itu aku udah ngerantau. Cuman bedanya kalau SMA itu ya cuma beda kecamatan aja, tapi masih satu wilayah gitu. Nah, dari SMA itu aku udah mencoba untuk jualan. Jadi dulu tuh aku suka jualan ikan pepes, rice ball, terus risol. Mungkin teman-teman SMA aku juga pada relate ya, karena mereka sering banget order risol. Terus habis itu juga donat, kue-kue. Bahkan kalau misalkan momennya lagi lebaran, mau lebaran, kemudian Natal, karena di sana kan juga masih mayoritasnya Kristen Katolik kan. Jadi perayaan Natal tuh pasti mereka mencari kue, cake, dan itu aku biasanya jual di bulan-bulan menuju Lebaran dan Natal kayak gitu. Dan motivasi itu sebenarnya itu aku termotivasi dari mamaku sih, karena aku bisa masak, bisa bikin kue itu ya dari resepnya tuh dari mamaku gitu. Dan pada saat SMA aku jualan-jualan kayak gitu ya udah karena emang fun aja gitu. Termotivasi dari mamaku. Dan pada saat itu aku belum mikir yang kayak saat ini. Kalau sekarang ini kan
ekonominya beda ya. Apalagi kita sebagai anak perantau kuliah yang jauh udah beda pulau, itu kerasa banget. Nah pada saat itu aku belum memikirkan yang saat ini aku pikirkan gitu. Jadi kayak ya udah sekedar uang jajanku bertambah, udah just eat aja gitu. Nah kalau misalkan kita bicara soal bisnis yang aku baru mulai di perkuliahan ini, itu awal mulanya karena anak-anak rantauan juga pada relate ya, karena kebutuhan kita itu pasti banyak banget, entah itu untuk tugas, entah itu kebutuhan pribadi, apalagi aku perempuan ya, perempuan itu kan pasti banyak ya, lebih banyak keinginan kebutuhannya. Jadi kayak berawal dari situ aku mikir kayak nggak bisa nih, aku udah segede ini, maksudnya aku udah kuliah, masa aku semuanya yang aku mau tuh dari uang orang tuaku gitu. Itu kayaknya aku ngerasa beban banget ya aku tuh, sedangkan aku tuh juga punya adik dan adikku juga kuliah di UMY gitu. Jadi itu jadi motivasi sebenarnya, bukan pressure ya, motivasi yang bikin aku kayak sepertinya aku harus punya income kecil-kecilan di masa perkuliahanku ini. Menarik. Gitu. Nah makanya di perkuliahan tuh aku mencoba. Nah kalau di perkuliahan tuh aku awalnya dari mata kuliah entrepreneur pada saat semester 2. Iya. Betul. Kalau aku sama Pak Cahyo. Pak Cahyo. Iya, yang kita praktek di ICOFest kita jualan kan. Nah itu aku jualan raceball dan itu sempat beberapa kali aku open PO gitu. Dan baru-baru ini aku juga ngelanjutin lagi tapi di bidang dessert, Syafri, yang mana itu mengikuti tren. Nah kalau misalkan di media sosial lagi trennya cheese squid, banana pudding, nah itu aku mengikuti tren itu karena target pasaranku adalah mahasiswa yang notabene-nya mereka tema besarnya dessert. Tema besarnya untuk sekarang dessert gitu. Gitu, Syafri. Dan memang ya kita agak sedikit terbukti ya, memang mahasiswa itu sukanya yang manis-manis ya. Benar, karena kenapa aku bisa ngambil tema besarnya sekarang dan fokusnya itu ke dessert, karena kalau aku pribadi ya, ketika aku pusing, mumet, entah itu tugas, entah itu kesibukan apapun, ketika aku makan atau minuman manis, itu tuh moodku tuh jadi baik gitu. Nah, itulah motivasiku membuat bisnis dessert ini, supaya ya harapannya orang-orang yang mencoba dessertku tuh jadi moodnya tuh jadi membaik gitu. Dan terbantulah dalam mengerjakan tugas. Betul, siapa tahu kan dari sesuap banana pudding itu bisa jadi motivasi untuk belajarnya tuh jadi kembali lagi gitu loh, Syafri. Menarik ya Mbak Farah. Tapi sebelum saya lanjut, saya boleh tanya, tadi adik Mbak Farah di UMY jurusan apa? Pendidikan Bahasa Arab. PBA semester berapa sekarang? 2024 berarti berapa ya? 3? Semester 3 sekarang. Semester 3. Ya, you know lah, itu pasti pengeluarannya banyak banget kan. Betul, PBA. Jadi aku sebagai kakak tuh kayak, aduh kayaknya aku harus punya penghasilan sendiri deh gitu. Itu minimal banget apa yang aku butuhkan itu harus pakai uangku gitu. Kalaupun lebih ya bisa aku jajanin adikku juga. Itu kan suatu kebahagiaan ya untuk seorang kakak ya. Kebahagiaan dan kebanggaan. Menarik ya dari jawaban Mbak Farah, gimana ternyata jiwa entrepreneurship-nya ini sudah ada dari sebelum masuk kuliah ya, dan dikembangkan lagi di dunia kampus. Nah, saya ingin tanya lagi tantangan terkait dengan bisnisnya Mbak Farah. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh Mbak Farah dan menyikapinya gimana dari Mbak Farah? Kalau pada saat aku SMA itu sebenarnya tantangannya nggak begitu banyak ya. Dan kebetulan pada saat SMA tuh aku belum yang sesibuk itu, maksudnya aku ikut organisasi tapi tidak yang sepadat itu kegiatannya. Saat SMA? Iya, saat SMA. Jadi menurutku tantangannya nggak begitu banyak sebenarnya ya waktu SMA, dan karena aku enjoy jadi ya udah gitu. Maksudnya nggak begitu berat tantangannya. Nah tapi yang lumayan menantang banget tuh pada saat kuliah ini, karena yang pertama, karena kalau yang SMA itu kenapa aku nggak begitu tertarik, karena aku juga masih deket sama orang tua, kemudian juga tempatnya juga luas, rumah kan, jadi kayak untuk masak, untuk baking itu tuh gampang banget, ada tempatnya teman-teman. Kalau di sini di kos agak susah gitu kalau mau masak yang dalam keadaan porsi banyak, takut keributan teman-teman kos kayak gitu. Itu salah satu perbedaannya. Nah tapi menurut aku tantangan yang aku rasakan itu lebih pada ke dalam diriku sendiri sih, apalagi pada saat kuliah ini itu adalah ketika ada rasa takut, kayak kepikiran
aku kayaknya nggak bisa deh. Aku takut gagal seperti tadi yang Syafri bilang. Aku takut gagal, aku takut rugi. Itu justru menurutku tantangan terbesar sebenarnya menurut aku. Karena ketika kita punya mindset nggak bisa, aku nggak bisa, kita nggak akan bisa dapat jalan apapun, Syafri. Misal nih, memang benar bisnis itu butuh materi, butuh modal, butuh relasi dan lain sebagainya. Tapi kalau mindset kita adalah nggak bisa, ya udah jalan itu nggak akan bisa kita ambil. Nggak ada cara yang bisa kita temuin gitu untuk melanjutkan niat kita untuk berbisnis. Ya, sepakat ya. Bagaimana memang mindset itu jadi hal yang penting ya Mbak Farah dalam memulai sesuatu. Sebagai penutup ya kali-kali ya, bagiin tips kepada para penonton yang memang sudah mulai kepikiran untuk membuka bisnis. Tips dari aku, jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk belajar, karena sejatinya aku pun sebenarnya sekarang masih belajar, Syafri, belum yang punya bisnis besar-besar banget. Jadi jangan takut untuk mulai, jangan takut untuk belajar, karena kalau kita nggak mau mulai ya kita nggak akan tahu. Apalagi kalau misalkan mindset kita adalah takut rugi, takut gagal, ya kita nggak akan bisa ngerasain itu ketika kita tidak mau mulai gitu. Kalaupun nanti kita gagal di tengah jalan, kita tahu evaluasi apa yang harus kita lakukan supaya inovasi kita ke depannya tuh bisa lebih bagus dari kegagalan kita itu. Dan untuk teman-teman yang masih kuliah mungkin ya sama kayak aku, menurut aku ini adalah momentum yang tepat untuk membangun bisnis. Kenapa? Karena di perkuliahan atau di sekolah itu adalah momentum di mana kita membangun relasi. Nah, berjalan dengan itu, bisnis kita berjalan, relasi kita juga berjalan, sehingga ketika kita lulus dari kuliah apalagi kalau kita bicara soal ekonomi, dapat pekerjaan sulit, kita punya backingan nih, Syafri. Gitu. Jadi bisa kita siapkan dari masa perkuliahan ini, mulai lingkup kecil aja dari kelas. Misalnya aku kemarin share poster open PO di grup kelas. Dari lingkungan itu aja teman-teman. Dari kecil nanti kemudian bisa meluas dan bisa jadi besar. Itulah teman-teman cerita yang sangat menginspirasi dari teman kita Farah ketika beliau memulai bisnis, dan semoga teman-teman juga ikut terinspirasi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Luar Kelas Podcast. Sampai jumpa di Luar Kelas Podcast berikutnya. Luar Kelas Podcast, percakapan mahasiswa hari ini. Dadah.